Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Teman-teman, saya belum ganti kaos karena ini kaos dari tadi sore. Nanti sore baru ganti lagi kan. Jadi hari ini ngevlog 2 kali satu hari. Semoga pertemuan kita kali ini juga tidak lepas-lepas dari perlindungan Allah, diberikan kemanfaatan, kerahmatan gitu. Jadi diberikan keutamaan fadilah gitu. Kemudian kita diberikan kejernihan hati untuk memikirkan yang sensitif itu jangan dulu baper gitu ya teman-teman. Jadi apa yang kita bahas nanti insya Allah agak sensitif. Jadi ini disclaimer dulu teman-teman, ini tidak memaksakan pendapat atau mempengaruhi teman-teman, saya cuma cerita apa adanya. Jadi kemudian saya menyimpulkan apa yang saya lihat dan saya dengar. Jadi kalau teman-teman setuju ya monggo, tidak ya nggak apa-apa. Kita ini memperkaya khasanah ya, pengetahuan. Jadi semoga pertemuan kali ini bermanfaat lah gitu, dan juga semoga kita selalu diberi oleh Allah Furqan untuk membedakan yang benar dan salah, dan diberikan oleh Allah juga kesehatan supaya kita tidak terganggu dalam belajar ini. Kita belajar bersama ya teman-teman. Kemudian kita diberikan hati yang riang, gembira, dan menjalani hidup ini dengan indah-indah saja gitu ya. Oke teman-teman, saya itu punya cerita dulu waktu kumpul dengan Habib Thohir, guru saya. Itu Habib Thohir cerita gitu loh, ceritanya kan beberapa mukhibin kan ada yang ya soal ke Habib Thohir, ada soal ke sana gitu. Saya nggak sebutin ya ke sananya gitu. Terus yang kesana itu sering dapat cerita-cerita gitu, diceritakan sama Habib Thohir gitu. Kemudian Habib Thohir kan cerita sama saya. Saya pun kadang-kadang kesana gitu loh, karena saya punya adik juga waktu didaftarkan teman saya untuk jadi muridnya Habib Thohir itu adik saya. Nggak tahu dengan pertimbangan apa Habib Thohir nggak mau terima, disuruh kesana, bawa kesana aja gitu. Akhirnya dibawa teman saya ke sana. Kalau teman saya kan ke sana juga sering dan baik dengan di sana. Sering dapat cerita teman-teman gitu. Dan misalnya mukhibin di sana itu, yang mukim gitu, yang di sana yang cantrik-cantriknya itu selalu mimpi ketemu Rasulullah gitu. Lah ya saya berpikirnya ya memang apa salahnya gitu, tapi guru saya lain. Guru saya kan punya punya ilmu yang banyak, punya ibaratnya kan kitabnya ya sekamar gitu. Jadi beliau itu tidak percaya gitu loh. Jadi ketidakpercayaannya itu di sisi mana gitu. Bisa jadi itu kebohongan yang diorganisir gitu. Jadi semacam kayak fata morgana yang diciptakan gitu dengan sengaja untuk memperkuat hubungan gitu ya. Jadi kefanatikan. Kalau guru saya kan selalu itu tidak menyandarkan hal-hal kayak gitu yang mistik, yang halu gitu, enggak gitu. Guru saya selalu mengajak saya itu berlogika, menghadapi hidup ini itu dengan kacamata yang logis gitu ya, yang transparan, yang bisa dicerna akal gitu, yang kalau ulangi lagi ya bisa, karena dasarnya ya dasar logis gitu. Nah, jadi mimpi tentang Rasulullah itu sendiri itu bisa, berarti saya artikan bisa jadi halu gitu kan gitu. Jadi halu itu diciptakan karena semacam kayak disugesti gitu ya, sehingga kayak jadi halu. Nah, mengenai satu hadis yang mengatakan bahwa aku tidak bisa diserupai oleh siapapun, baik itu oleh pokoknya iblis nggak bisa menyerupai wajahku, setan gitu. Memang itu benar dan itu mutlak. Wajah Rasulullah tidak bisa
dikembari gitu. Tidak bisa kita mengaku-ngaku menjelma menjadi Rasulullah, nggak bisa. Tapi kalau menurut saya kita bisa kok mengaku Rasulullah, tapi dengan wajah kita gitu loh maksudnya. Paham ya teman-teman gitu. Jadi seperti yang saya bandingkan ya, kita analogikan waktu Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada cahaya memenuhi langit begitu menyilaukan, kemudian Abdul Qadir Jailani, kamu sudah tak bebaskan dari syariat kan gitu kan, kamu sudah tidak wajib lagi melakukan kewajiban yang sudah dilakukan oleh orang muslim umumnya gitu, kamu sudah masuk ke makam khusus kan. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani melempar sandal, itu dilempar sandal. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani kan kita juga percaya beliau pasti punya pandangan kasafnya, beliau tuh tembus lah gitu, bahwa tahu bahwa itu iblis. Tapi beliau menjawabnya enggak dengan cara seperti itu. Saya tahu dia iblis, sebenarnya enggak dengan cara tanpa penjelasan yang ilmiah, enggak. Beliau menjawab dengan logika yang sangat ciamik gitulah. Jadi kok Syekh tahu itu iblis, ya kelihatan lah, masa Allah ngomongnya seperti itu kan gitu kan. Allah nggak mungkin ngomong seperti itulah. Di sini pengenalan kita terhadap sifat-sifat Allah itu dan segala amarnya itu kita paham bahwa Allah nggak mungkin gitu loh mencela-mencela gitu, nggak mungkin Gusti Allah mencela-mencela. Jadi nggak ada namanya istilahnya syariat itu, kewajiban syariat itu dibatalkan, tuh nggak ada. Kalau lupa urusan lain lagi, itu kan masing-masing gitu. Tapi kan Allah nggak mungkin membebaskan gitu, karena kontraknya itu sampai meninggal gitu. Orang sakit saja kita tetap harus sholat kan gitu, walaupun sambil berbaring gitu. Kalau udah nggak bisa mirang-miring ya bisa isyarat kedipan mata gitu kan gitu. Jadi kalau kok tiba-tiba membebaskan kewajiban sholat dan syariat-syariat yang lain gitu, rukun-rukun yang lain, itu nggak mungkin kalau Allah gitu, gampang saja kan gitu. Jadi logika kita sebetulnya sudah bisa menyelamatkan kok gitu. Jadi kita tidak usah punya kemakrifatan super atau kasabiahnya itu sudah itu sudah gaibnya terkuak gitu, nggak perlu gitu loh. Jadi nggak perlu sampai kasaf rububiyah ibaratnya. Kasaf rububiyah apalagi rububiyah, ya kan nggak perlu. Ya memang kalau dikasih Allah ya kita nggak bisa nolak, itu berarti ada gunanya, kita didapatkan diberikan amanah gitu. Tapi jangan, kalau menurut saya, kalau saya pribadi itu nggak usah lah gitu menginginkan itu, karena kita tidak tahu kan hikmah kebaikan di dalamnya apa, kita kan nggak tahu. Tapi kalau Allah yang berkehendak ya itu kan nanti tetap beliau maha memaksakan gitu, kita tidak bisa menolak gitu. Jadi tentang mimpi Rasulullah ini kadang sudah jadi salah kaprah bahwa seseorang mimpi Rasulullah dan itu dianggap pasti benar, padahal kan bisa jadi itu halu atau setan yang mengatakan saya ini Rasulullah atau bagaimana, yang dia memang tidak menjiplak wajah Rasulullah, karena kan nggak bisa gitu. Wajah Rasulullah kan sudah dilindungi oleh Allah untuk tidak bisa ditiru. Tapi kan kita tidak kenal Rasulullah. Kalau zaman dulu, misalnya zaman para sahabat atau mungkin tabiin yang masih kecil tuh, sahabat apa enggak ya? Jadi misalnya orang yang pernah melihat Rasulullah, otomatis memang kalau dia mimpi atau ketemu Rasulullah ngomong begini itu jelas Rasulullah, karena memang beliau-beliau ini para sahabat sudah mengenal Rasulullah, dan setan tidak mungkin membo-membo, kalau orang Jawa bilang tidak mungkin menjelma menjadi Rasulullah, nggak bisa, terproteksi gitu. Jadi itu pasti Rasulullah. Tapi kalau generasi yang tidak pernah melihat Rasulullah ini kan kita kan nggak pernah melihat Rasulullah, dia kan bisa jadi iblis tuh menjelma wajah orang lain, wajah yang santun, yang pakai sorban, pakai gamis pakai serban, itu yang terus ngaku-ngaku Rasulullah kan bisa jadi gitu. Dan wong di manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani saja itu kan bisa iblis mengaku Allah kan begitu kan gitu.
apalagi mengaku Rasulullah. Tapi kan tidak bisa mengambil wajah Rasulullah, memang enggak. Cuman masalahnya kita ini kan tidak kenal wajah Rasulullah, jadi kan kita bisa saja ditipu oleh seseorang yang mengaku Rasulullah padahal wajahnya enggak wajah Rasulullah, kan gitu. Jadi tolak ukurnya akhirnya kembali ke kita, kembalinya ke akhlak kita. Apakah setelah itu kita itu mengalami peningkatan, perbaikan atau tidak akhlak kita, gitu loh. Gitu. Tolak ukurnya akhlak, gitu loh. Kalau ilmu kan bagi mereka yang belajar lah. Kalau yang tidak sempat belajar kan hanya ibadah-ibadah ubudiyah gitu, misalnya petani atau nelayan, ya pekerja itu yang nggak sempat gitu loh belajar ngaji, kan nggak sempat gitu ya. Tapi kemudian dia mengalami peristiwa seperti bersalaman sama Rasulullah, orang yang wajahnya bercahaya, kemudian dia cium tangan, terus sampai besoknya ziarahan tangannya masih wangi gitu. Kalau saya mendengar seperti itu, saya percaya dulu gitu loh. Jadi enggak bukan seperti polisi, tidak percaya dulu baru percaya gitu. Kalau kita kan enggak percaya dulu, baru kemudian setelah belakangan ada keanehan, ada anomali, kita baru mempertanyakan, berarti kemarin keliru kali ya. Jadi kok orangnya kok katanya habis mimpi ketemu Rasulullah kok malah enggak menunjukkan peningkatan akhlaknya gitu, ibadahnya gitu. Jadi misalnya kemarin ibadahnya rajin, jadi enggak rajin gitu, atau kemarin sama orang kelihatannya tuh andap asor gitu ya, rendah hati, jadi agak tinggi hati omongannya. Kan mungkin saya ini loh sudah pernah bertemu Rasulullah, itu kan akhirnya ngefeknya kan ke situ. Jadi mungkinkah gitu loh bahwa itu hanya halu, akhirnya menyesatkan kita gitu. Jadi kita tetap tolak ukurnya sama dengan orang naik haji, mabrur atau enggak naiknya haji itu dilihat setelah pulang. Setelah pulang kalau kelihatan dia kok tambah dermawan, tambah humble, pokoknya tambah ringan tangan, suka menolong orang, dengan semakin rajin menolong orang, terus ibaratnya banyak perilaku yang semakin, kalau dia udah baik meningkat kebaikannya. Kalau dulu waktu berangkat haji itu belum baik, pulang naik haji jadi baik, itulah itu mabrur kan gitu, gampang gitu. Jadi logika kita yang menjawab gitu. Walaupun itu tidak 100%, tapi 99% itu mendekati kebenaran. Jadi kemarin itu yang ada seorang habaib yang begitu gitu loh, kayak menciptakan atmosfer yang membuat para cantriknya itu semua ketemu Rasulullah gitu. Padahal kalau menurut guru saya Habib Tahir bin Husain bin Ali bin Abu Bakar bin Yahya ini, tidak, kapasitasnya tidak mumpuni gitu buat dia si Habib tadi gitu loh. Karena guru saya juga pernah melihat sendiri, mengalami sendiri dia berbohong gitu loh. Dia berbohong, jadi itu dijadikan ukuran guru saya untuk tidak mempercayai gitu. Jadi guru saya kan tidak suka berbohong gitu. Jadi dia paling nggak suka lihat orang berbohong gitu. Dan kebohongan itu kalau orang bilang sekali lancong ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya gitu. Apalagi ditambah dengan ada kasus kemarin itu, ya ini dia orangnya yang saya nggak sebutin namanya. Ada santrinya mau jumatan, enggak usah jumatan, mijitin aku, udah sama itu dengan jumatan gitu. Wah, ini guru saya juga, waduh, ini Habib ugal-ugalan gitu, kata guru saya. Wah, gue nggak seneng sekali guru saya, sampai kemerot tuh kalau ngomong itu, kemertak giginya gitu. Jadi dulu waktu dia kan berpikir dia itu apa ya, istilahnya duriya Rasul, dia melihat duriya Rasul yang lain begitu kan, mencoreng nama kakek kita gitu, mencoreng nama Rasulullah SAW kata dia, dan dia paling benci itu. Oke teman-teman, jadi kembali lagi ke jangan lupakan akal sehat.
Oke. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Semoga kita diberikan Allah kesehatan, kebugaran, keselamatan, dan waktu dan tempat, tenaga yang bisa untuk membuat kita nanti bertemu lagi dengan penuh kebahagiaan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi santi santi, rahayu rahayu rahayu, sagung indumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.